Penunjukan Hansi Flick sebagai pelatih Barcelona adalah langkah yang sangat cerdas. Dalam waktu singkat, Flick berhasil membawa perubahan signifikan. Kehadirannya seolah menyuntikkan semangat baru dan daya saing yang sempat memudar. Kini, seluruh tim tampil lebih tajam, percaya diri, dan disiplin. Menurut laporan dari Sport, proses pemilihan Flick tidak terlepas dari pengaruh Ralf Rangnick. Mantan manajer sementara Manchester United ini memberikan wawasan mendalam kepada Presiden Joan Laporta. Laporta awalnya tertarik setelah menyaksikan wawancara Rangnick yang membahas filosofi Johan Cruyff. Hal ini mendorongnya untuk menjalin pertemuan langsung dengan pelatih asal Jerman tersebut. Dalam pertemuan itu, Rangnick memaparkan kekuatan dan taktik dari beberapa pelatih top, menganalisis secara mendetail nama-nama seperti Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, dan tentu saja, Hansi Flick. PSG kini telah meraih gelar juara dan sedang melangkah menuju keabadian, berusaha menutup musim Ligue 1 2024-2025 tanpa merasakan kekalahan sekalipun. Dengan 5 pertandingan tersisa, perjalanan PSG menuju status tak terkalahkan semakin menegangkan. Kemenangan 2-1 atas Le Havre di akhir pekan lalu menjadi fondasi yang krusial, meski penampilan mereka belum sepenuhnya memuaskan. 3 poin tersebut telah memperpanjang rekor kemenangan PSG di Ligue 1 menjadi 10 laga berturut-turut, sebuah pencapaian terbaik mereka sejak musim 2018-19, sekaligus menunjukkan bahwa performa mereka tetap solid meski di bawah tekanan yang semakin berat. Kini, NAT kembali menjadi lawan yang harus dihadapi. Mereka adalah tim yang pada pertemuan pertama musim ini sempat mengejutkan PSG dengan hasil imbang 1-1 di Parc des Princes. Manchester City mulai melakukan perombakan besar-besaran. Skuad mereka sedang diperbarui, dan Kevin De Bruyne sudah dilepas. Menurut laporan dari Daily Mail, kini giliran Bernardo Silva yang siap untuk angkat kaki. Pemain berusia 30 tahun ini masih terikat kontrak hingga musim panas 2026. Namun, penampilannya musim ini tidak seproduktif musim lalu. Terutama dengan kehadiran Marmoush dan S1 MCHI Pronunciation AT dari akademi yang menjadi saingan baru. Bernardo Silva dilaporkan juga bersiap untuk meninggalkan Manchester City. Barcelona yang pernah mengincarnya sejak musim panas lalu, mungkin akan kembali mencoba mendekatinya. Nilai pasar Bernardo diperkirakan sekitar 30 juta euro, setara dengan 574 miliar rupiah. Ia telah membela The Citizen sejak 2017, meraih 14 trofi, dan mencatatkan 397 penampilan. Setelah kepergian Bernardo, beberapa pemain lain yang juga dirumorkan akan dilepas oleh City adalah Grealish, Stones, dan Ake. Tottenham Hotspur terjebak di zona bawah Liga Inggris, meskipun lini serangnya sangat produktif. Saat ini, Spurs menduduki peringkat ke-16 klasemen hingga pekan ke-33, hanya unggul 1 poin dari West Ham yang berada di posisi bawahnya. Beruntung, mereka telah terhindar dari ancaman degradasi. Di antara tim-tim yang menduduki peringkat 10 hingga 20, Tottenham Hotspur adalah yang paling tajam dalam mencetak gol. Mereka telah mengoleksi 61 gol, jauh lebih banyak dibanding Nottingham di posisi ketiga dengan 53 gol dan Chelsea di posisi ke-6 dengan 58 gol. Namun, Tottenham masih memiliki satu harapan untuk meraih gelar, yaitu di kompetisi Liga Eropa. Mereka akan bertemu Bodo Glimt di babak semifinal pada 2 Mei dan 9 Mei. Setelah mengalami kekecewaan di Liga Inggris, pasukan Ange Postecoglou dipastikan akan berjuang habis-habisan di Liga Eropa untuk memperbaiki citra dan meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Antony mencetak gol yang membawa Real Betis meraih kemenangan di markas Girona, sekaligus menjaga asa mereka untuk lolos ke Liga Champions. Tak hanya itu, pelatih Betis juga mencatatkan prestasi baru. Saat ini, Betis menempati posisi ke-6 di klasemen Liga Spanyol dengan 51 poin dari 33 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Villarreal yang berada di atasnya. Gol yang dicetak Antony juga menjadi momen bersejarah bagi Pellegrini, yang kini memegang rekor sebagai pelatih Betis dengan jumlah kemenangan terbanyak. Pellegrini telah mengumpulkan 117 kemenangan, melampaui Lorenzo Serra Ferrer yang memiliki 116 dan Pepe Mel dengan 88 kemenangan. Sejak mengambil alih tim pada tahun 2020, Pellegrini telah melatih Betis dalam 247 pertandingan. Dari 116 kemenangan tersebut, terdapat 64 hasil imbang dan 66 kekalahan, dengan rasio kemenangan mencapai 47,37%. Prestasi terbaik Pellegrini bersama Betis adalah meraih gelar Copa del Rey pada musim 2021-2022. Manchester United dilaporkan semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan dengan penyerang Wolverhampton, Matheus Cunha. Pemain asal Brasil ini menjadi incaran utama pelatih Ruben Amorim dalam upaya perombakan skuad Setan Merah. Ruben Amorim diketahui sangat mengagumi bakat Cunha. Dalam beberapa kesempatan, ia memberikan pujian atas fleksibilitas dan kontribusi sang penyerang dalam mencetak gol.
Saat United bertanding melawan Wolves di Molyneux, serta dalam laga balasan di Old Trafford, Amorim terlihat beberapa kali berinteraksi langsung dengan Cunha, baik di lapangan maupun di lorong stadion. Jika transfer ini terwujud, Cunha diprediksi akan menjadi sosok kunci dalam transformasi Manchester United di era Amorim, yang berusaha membangun kembali identitas tim setelah musim yang penuh tantangan. Berita terbaru mengungkapkan bahwa klub yang dikenal dengan sebutan The Reds tengah mengincar Jeremy Monga, bintang muda berbakat dari Leicester City. Menurut laporan dari Vichages, sebuah media yang fokus pada transfer sepak bola, Liverpool telah menemukan sosok yang dianggap sebagai penerus Mohamed Salah. Pemain tersebut adalah wonderkid Leicester City, Jeremy Monga. Di usianya yang masih 15 tahun, Monga dipandang memiliki potensi besar untuk bersinar di masa depan. Ia merupakan produk dari Akademi Leicester City dan kini memegang rekor sebagai pemain termuda kedua yang melakukan debut di ajang Premier League. Monga seringkali menjadi andalan di tim junior Leicester City dan telah menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Ia memiliki bakat luar biasa dengan kemampuan bermain di berbagai posisi di lini depan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh timnya. Cole Palmer kini tengah menghadapi masa-masa kelam, terjebak dalam 11 pertandingan tanpa mencetak gol di Liga Inggris. Meskipun demikian, ia masih menjadi pencetak gol terbanyak di Chelsea dengan 14 gol dan 9 assist dari 39 pertandingan di semua kompetisi. Musim lalu, Palmer berhasil meraih gelar pemain muda terbaik. Dengan catatan mengesankan, yakni 25 gol dan 15 assist. Dembaba, mantan penyerang Chelsea, menyampaikan rasa simpatinya kepada Palmer. Menurutnya, pemain berusia 22 tahun ini sangat membutuhkan sosok mentor, seorang pemain senior yang dapat membimbingnya untuk melewati masa-masa sulit ini. Liga Champions telah melangkah ke babak semifinal. Luis Figo mengungkapkan dukungannya kepada dua tim unggulan, yaitu PSG dan Inter Milan. Pertandingan semifinal Liga Champions dijadwalkan berlangsung dari akhir April hingga awal Mei, dengan laga seru antara Arsenal melawan PSG dan Barcelona melawan Inter Milan. Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, ditanya tentang siapa yang ia anggap sebagai calon juara Liga Champions musim ini. Figo memilih PSG atau Inter Milan sebagai favoritnya. PSG menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan memiliki kebugaran fisik yang sangat baik, ujarnya, seperti yang dilansir dari Tribuna. Figo percaya bahwa Inter Milan tidak akan hanya bermain defensif saat menghadapi Barcelona. Nerazzurri memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Siapapun yang berpikir bahwa Inter hanya mengandalkan pertahanan, itu adalah kesalahan besar, tegasnya. Mereka memang solid di lini belakang, tetapi mereka juga memiliki pemain-pemain yang bisa menciptakan perbedaan, tambah mantan bintang Barcelona, Real Madrid, dan Inter tersebut. AC Milan tampaknya belum merasa puas dengan lini serang yang ada saat ini. Tim Rossoneri berencana untuk mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Saat ini, mereka memiliki 4 penyerang, terdiri dari 3 penyerang tengah dan 1 yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Nama-nama yang ada di daftar mereka adalah Tammy Abraham, Luka Jovic, Santiago Jimenez, dan Joao Felix. Joao Felix saat ini dipinjam dari Chelsea, namun AC Milan tidak berniat untuk mempermanenkannya. Sementara itu, Tammy Abraham juga berstatus pinjaman dari AS Roma, dan Milan masih mempertimbangkan untuk menjadikannya pemain tetap. Di sisi lain, masa depan Jovic tampaknya suram, karena kontraknya yang akan berakhir di akhir musim ini kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Menurut laporan dari Tribuna, Jimenez adalah rekrutan terbaru Milan yang didatangkan pada bulan Januari lalu. Kini, Rossoneri kembali mencari striker baru. Dua nama yang menjadi target mereka adalah Lorenzo Lucca dari Udinese dan Jonathan Burkhardt dari Mainz. Di musim ini, Lucca telah mencetak 12 gol dari 34 pertandingan di semua kompetisi, sementara Burkhardt sudah mengoleksi 16 gol dari 26 laga. Legenda Liverpool, David James, memberikan rekomendasi yang mengejutkan kepada Manchester City. Ia menyarankan agar The Citizens mempertimbangkan untuk merekrut kiper The Reds, Chaim Kelleher, sebagai pengganti Ederson. David James, yang dulunya merupakan salah satu kiper terbaik di Inggris, tentu memiliki pandangan yang tajam mengenai performa Ederson yang belakangan ini kurang memuaskan bersama Manchester City. Sejak musim lalu, Kelleher memang berkeinginan untuk meninggalkan Liverpool demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Posisi kiper di Anfield juga semakin sulit baginya setelah The Reds mendatangkan kiper baru, Giorgi Mamardashvili. Meskipun belum resmi menjabat di Real Madrid, Xabi Alonso sudah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Alvaro Carreras, pemain muda berbakat dari Benfica, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Real Madrid Confidential, Alonso tengah merancang visi untuk tim El Real di masa depan dan secara khusus meminta para petinggi Los Blancos untuk mengincar Carreras, bek sayap kiri berusia 22 tahun tersebut.
Posisi bek kiri memang menjadi salah satu area yang paling tidak stabil dalam skuad Madrid musim ini. Baik Fran Garcia maupun Ferland Mendy belum mampu memberikan penampilan yang memuaskan dan konsisten untuk klub. Mantan gelandang Manchester United, Owen Hargreaves, meyakini bahwa Bukayo Saka sebaiknya meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Real Madrid saat usianya menginjak 26 tahun. Saka terus membuktikan dirinya sebagai salah satu aset tak ternilai bagi Arsenal. Penampilannya yang memukau di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid menjadi bukti nyata dari bakat luar biasanya. Dalam acara Rio Ferdinand Presents, Hargreaves memberikan pujian setinggi langit untuk Saka. Ia bahkan berani membandingkan Saka dengan Cristiano Ronaldo, menilai bahwa winger muda ini memiliki potensi besar untuk merumput di klub-klub raksasa seperti Real Madrid di masa depan. Tottenham Hotspur dan Manchester City dilaporkan siap beradu strategi untuk merekrut bek tangguh Lazio, Mario Gila, di bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Chalked Offside, kedua tim Premier League ini akan menghadapi persaingan ketat dari klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain. Bek berusia 24 tahun asal Spanyol ini telah menunjukkan performa yang mengesankan bersama Lazio, sehingga menarik perhatian banyak klub elit berkat konsistensinya di lapangan. Lazio dikabarkan bersedia melepaskan Gila dengan bandrol sekitar 40-45 juta di akhir musim. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Tottenham, Manchester City, atau klub lainnya akan berani mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan tanda tangannya. Newcastle United dilaporkan bersiap untuk melepaskan Louis Miley pada musim panas ini demi meraih keuntungan signifikan yang dapat mendukung aktivitas transfer mereka. Berdasarkan informasi dari Football Insider, Newcastle diperkirakan akan mendapatkan tawaran menggiurkan untuk Miley dalam beberapa minggu ke depan. Pemain yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub tahun lalu ini telah mencuri perhatian berkat kemampuannya yang menonjol. Namun, masih belum ada kepastian apakah klub-klub lain akan mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Barcelona meraih 3 poin berharga dengan kemenangan tipis 1-0 atas Real Mallorca yang datang berkunjung. Tim asuhan Hansi Flick menunjukkan dominasi yang jelas dan layak untuk meraih kemenangan. Pada Rabu, 23 April 2025 dini hari WIB, Barcelona bertanding melawan Mallorca di Estadi Olympique Luis Companys dalam laga La Liga 2024-2025 di tengah pekan. Blaugrana memang diunggulkan dan terbukti mampu memenuhi harapan tersebut. Gol tunggal yang tercipta berasal dari Dani Olmo di awal babak kedua, 46. Dengan skor 1-0, Barcelona berhasil mengamankan 3 poin dan mempertahankan posisi teratas klasemen Liga Spanyol dengan total 76 poin. Sementara itu, Manchester City meraih kemenangan dramatis atas Aston Villa di kandang sendiri. Tim asuhan Josep Guardiola harus berjuang hingga menit akhir untuk memastikan kemenangan 2-1. Di malam yang sama, Rabu 23 April 2025 dini hari WIB, Man City bertanding melawan Aston Villa di Etihad Stadium dalam laga Premier League 2024-2025. Pertandingan ini sangat penting untuk perebutan tiket Liga Champions musim depan. Sesuai dengan ekspektasi, Man City tampil lebih dominan. Gol cepat dari Bernardo Silva di babak pertama, 7, sempat dibalas oleh Marcus Rashford, 18. Namun, tuan rumah berhasil mencetak gol penentu kemenangan di detik-detik terakhir babak kedua melalui Matheus Nunes, 90J4. Kemenangan ini mengangkat posisi Man City ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris, sementara Aston Villa tertahan di posisi ketujuh.